Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Rahma Paramita, biasa dipanggil Mita. Saya adalah seorang psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Setelah kita mendapatkan pendahuluan tentang TFI sebagai intervensi keluarga dan remaja, di workshop 2 ini kita akan memahami lebih lanjut mengenai keterampilan inti dalam TFI. Sebelumnya Anda sudah mempelajari 2 keterampilan, yaitu pembingkaian ulang dan pembingkaian ulang positif. Kita akan mempelajari 2 keterampilan inti lainnya. Workshop 2 ini bertujuan agar Anda mampu mengidentifikasi, menjelaskan, memodelkan, dan mempraktikkan keterampilan inti TFI. Menguasai 4 keterampilan inti, yaitu pembingkaian ulang positif, pembingkaian ulang mengenai hubungan, pertanyaan mengenai hubungan, dan mengatasi resistensi. Dengan menguasai keterampilan inti tersebut, Anda akan mampu untuk mengurangi sikap defensif, menolong anggota keluarga melihat perilaku anggota keluarga secara berbeda, membantu anggota keluarga untuk bisa melihat masalah remaja secara berbeda, dan mengkaitkannya dengan hubungan di dalam keluarga, serta membantu memahami anggota keluarga. Mari kita mulai. Keterampilan 3, pengambilan berbagai sudut pandang dan pertanyaan mengenai hubungan. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain dan mengembangkan empati. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Banyak sekali keluarga yang sangat marah pada satu sama lain dan defensif, sehingga mereka tidak memahami dan mempertimbangkan perasaan anggota keluarga yang lain, atau tidak mau mengakui bahwa mereka sesungguhnya peduli. Dalam TFI, kita akan mendorong mereka melihat hal-hal tersebut. Anda dapat menggunakan pertanyaan mengenai hubungan untuk membantu para anggota keluarga bisa lebih saling memahami. Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, bagaimana menurut perasaan Anda saat ini? Ketika Narendra mendapat masalah, siapa yang merasa paling kasihan padanya? Menurutmu, bagaimana perasaan ibu ketika kamu bolos sekolah? Atau kepada orang tua, kita juga bisa menanyakan apa ketakutan terbesar Bapak tentang penggunaan nafza anak Bapak. Apakah itu akan berubah atau tidak? Kepada remaja, ketika ayah benar-benar marah, apa yang ibu lakukan? Menurutmu apa yang dia pikirkan ya? Dan bagaimana perasaannya? Contoh lain adalah kepada orang tua, kita bisa menanyakan apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika anak Anda tidak pulang pada malam hari. Setelah orang tua menjawab, kita bisa mengatakan kepada remaja, apakah kamu tahu bahwa orang tuamu berpikir seperti itu? Dari contoh tersebut, kita mengajak remaja untuk berpikir dalam konteks sosial. Berpikir dalam konteks sosial atau social thinking adalah proses untuk keluar dari konteks diri sendiri dan menempatkan diri dalam hubungannya dengan orang lain. Setelah keterampilan 3 tersebut, selanjutnya kita akan mempelajari keterampilan keempat, yaitu mengatasi resistensi. Resistensi adalah penolakan untuk menerima atau mengikuti. Sebagai contoh, remaja yang menolak untuk menjawab pertanyaan atau melakukan pekerjaan rumah yang diberikan. Ini dapat dilihat sebagai salah satu dinamika dalam intervensi antara klien dan praktisi dan bukan dilihat sebagai karakteristik bawaan klien. Pada keterampilan ini, kita akan belajar mengenai berbagai cara agar tidak menghadapi atau menentang anggota keluarga yang resisten. Yang kita lakukan adalah membantu mereka merasa didengar dan dipahami, sehingga akan mengurangi sikap defensif dan membuat percakapan menjadi lebih produktif. Dalam menghadapi resistensi, kita menggunakan pendekatan tanpa kekerasan. Yang dilakukan adalah 1. Menghindari dan jangan terpancing perdebatan secara langsung. 2. Tetap tenang dan tunjukkan bahwa Anda menghormati anggota keluarga. 3. Tunjukkan bahwa Anda mengerti. 4. Pikirkan niat positif di baliknya. Dan yang 5, mendorong solusi yang memungkinkan. Berikut adalah beberapa contoh keterampilan yang memungkinkan Anda untuk mengatasi resistensi. Mendengar reflektif.
Respons reflektif adalah respon di mana Anda menanggapi kembali apa yang klien atau anggota keluarga katakan dan rasakan. Dan refleksi ini dimaksudkan untuk membantu anggota keluarga merasa dimengerti. Ingatlah bahwa orang tersebut mungkin mengharapkan Anda untuk mengkritik, sehingga pernyataan ulang yang sederhana atau refleksi perasaan mereka dapat membantu orang tersebut merasa dipahami dan berkurang sikap defensifnya. Juga pada tingkat tertentu, remaja yang menerima refleksi atau pernyataan kembali dapat menjadi sadar ketika mendengarnya bahwa apa yang dia katakan itu terlalu dibesar-besarkan atau tidak masuk akal. Yaitu ketika orang tersebut mendengar kembali esensi dari apa yang dia katakan tanpa diserang, dan dia dapat mengurangi nada itu. Salah satu contoh refleksi, misalnya ketika remaja mengatakan, "Saya tidak akan berada di sini kalau tidak disuruh sekolah, saya sebenarnya tidak ada masalah." Anda dapat merefleksikan pernyataan tersebut dengan, "Jadi, menurut kamu tidak punya masalah dan reaksi mereka berlebihan ya?" Pertanyaan terbuka. Sebuah pertanyaan terbuka adalah salah satu cara yang mendorong orang lain untuk menjelaskan dan tidak hanya menjawab dengan ya atau tidak. Di saat Anda menggunakan teknik ini pada remaja yang sedang marah atau kecewa, Anda akan mendorong remaja tersebut untuk membicarakan permasalahan yang merisaukannya. Dan umumnya remaja tersebut akan menjadi tidak terlalu marah kepada Anda. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan terbuka. Bagaimana Anda mulai menggunakan nafzah? Siapa sih yang paling mudah diajak bicara tentang masalahmu? Kenapa? Apa yang kamu pelajari dari orang ini? Ketika Anda menghindari argumen, bagaimana kamu melakukannya? Apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus dari sekolah? Dan kenapa ya? Persetujuan dengan memutar. Teknik ini misalnya dapat dilakukan ketika Anda dikritik oleh anggota keluarga. Yang bisa dikatakan adalah, "Oh, bisa jadi ya." Dengan kata ini, Anda akan menunjukkan bahwa sebenarnya Anda tidak setuju, tetapi Anda mau mengakui bahwa itu bisa saja. Mungkin Anda juga bisa mengatakan itu untuk menunjukkan bahwa Anda memutuskan untuk tidak jadi bagian dari perdebatan. Atau saya rasa saya bisa memahami cara itu. Intinya, Anda memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari perdebatan. Contoh lain, ketika seorang remaja mengatakan, "Saya tahu sebagian orang berpikir saya punya masalah nafza, tapi saya itu tidak butuh penanganan khusus kok." Anda bisa menjawab dengan, "Bisa jadi ya, atau mungkin kamu memang tidak perlu mengikuti treatment, atau bisa juga belum waktunya saja. Kira-kira kamu bisa tahu atau tidak ya ketika kamu sudah siap dan memerlukan bantuan." Ini menunjukkan bahwa kita menyetujui suatu pernyataan untuk sementara waktu dan dapat berubah di waktu yang lain. Membingkai ulang. Cara ini mirip dengan keterampilan pembingkaian ulang positif, tetapi untuk menghadapi resistensi, Anda dapat membingkai ulang positif, negatif, atau netral. Tujuannya adalah mengubah makna perilaku, misalnya ketika satu saudara kandung mendorong atau menghina saudara yang lain. Anda dapat mengatakan sesuatu seperti, "Dia mencoba membuat Anda marah. Apakah Anda akan melakukan apa yang dia inginkan?" Meskipun bukan pelabelan positif, Anda menawarkan cara bagi remaja untuk melihat perbuatan mendorong atau menghina itu secara berbeda. Harapannya, ia dapat merubah cara bereaksi terhadap penghinaan yang diterimanya. Dalam menghadapi resistensi, prinsip utamanya adalah jangan sampai terpancing. Bayangkan ketika Anda bermain badminton dan lawan main Anda kemudian marah dan meletakkan raketnya. Permainan akan terhenti. Hal serupa dapat terjadi dengan adu argumentasi. Dengan tidak terpancing, kita dapat meneruskan sesi yang sedang dilakukan. Bila kita melempar batu ke asap, maka batu tidak akan terlempar balik. Kita bertindak seperti asap tersebut, yang tidak akan melempar kembali ketika berhadapan dengan resistensi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kami telah menyediakan video yang menggambarkan pengambilan berbagai sudut pandang dan pertanyaan mengenai hubungan
serta menghadapi resistensi. Tautan video sudah tersedia di Google Classroom Anda. Setelah itu, Anda perlu mengisi pertanyaan singkat terkait video. Apabila sudah memahaminya, silakan melanjutkan dengan tugas bermain peran untuk semua keterampilan yang sudah Anda pelajari. Jangan lupa perhatikan tenggat waktu tugas, sehingga pada sesi online Anda sudah mendapatkan pemahaman yang cukup dan siap untuk berdiskusi bersama.